Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Abi kelas 9 yang sangat Abi cintai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Abi harap kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Oke, baik anak-anak Abi semuanya. Pada kesempatan pada pagi hari ini Abi akan melanjutkan pembahasan materi kita minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat dari bentuk akar ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Abi akan membahas tentang bagaimana caranya menyederhanakan bentuk akar. Nah, oke, Abi mengingatkan di akhir video minggu lalu Abi sudah memberikan tugas ya. Abi mohon untuk segera dikumpulkan ya. Oke, kita masuk ke materi kita tentang menyederhanakan bentuk akar. Abi akan sedikit mengulang lagi materi kita tentang sifat bentuk akar, terutama pada sifat penjumlahan dan pengurangan ya. Abi ingatkan lagi, sifat penjumlahan ini misalkan kita langsung ke contoh ya, 2 akar 3 ditambah 2 misalkan 3 akar 3 sama dengan, gampang ya, berapa? Ya, 5 akar 3. Oke. Nah, Abi ingatkan bahwa sifat penjumlahan ini atau pengurangan ini bisa dilakukan apabila bentuk akarnya atau bilangan dalam bentuk akarnya itu sama. Ya, di sini sama-sama akar 3, di sini akar 3, baru bisa kita jumlahkan. Nah, gimana kalau kita bertemu soal seperti ini, misalkan 2 akar 75 ditambah misalkan 3 akar 27. Nah, berapa? Oke. Nah, kalau kalian bertemu soal seperti ini, tentunya yang kalian lihat ini adalah, oh ini bentuk akarnya tidak sama. Di sini akar 75, di sini akar 27. Nah, apakah bentuk seperti ini tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Oke, ternyata kalau kalian bertemu dengan bentuk-bentuk seperti ini masih bisa kita jumlahkan. Karena apa? Karena bentuk di dalam bentuk akar ini, bilangan di dalam bentuk akar ini adalah bilangan yang belum sederhana. Dengan kata lain, bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan, kita sederhanakan dulu. Nah, nantinya jika sudah kita sederhanakan dan bilangan dalam bentuk akarnya ini tidak sama, berarti kita ambil kesimpulan tidak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Tapi sebaliknya, jika nanti setelah kita sederhanakan ternyata bilangan dalam bentuk akarnya itu sama, baru kita lakukan atau bisa kita lakukan penjumlahan atau pengurangan. Nah, di dalam kesempatan pagi hari ini Abi akan membahas tentang bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Oke, silahkan disimak dengan baik dan selamat belajar. Baik anak-anak Abi semuanya. Nah, sebelum kita ke menyederhanakan bentuk akar, Abi akan mengingatkan lagi satu hal tentang pangkat ya. 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Dan seterusnya. Ya. 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, dan seterusnya. Tentunya kamu sudah bisa dong. Ya. Kemudian yang pangkat 3, 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3 berapa? 8, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3, berapa? 64, dan seterusnya. Kamu bisa lanjutkan ke 1 pangkat 4, 1 pangkat 5, dan seterusnya.
Ya. Nah, ini yang akan kita gunakan dalam menyederhanakan bentuk akar. Kamu lihat bilangan-bilangan ini. 1, 4, 9, 16, dan seterusnya berapa? 25, 36, 49, dan seterusnya. Ini adalah bilangan-bilangan yang mempunyai nilai akar kuadrat. Nih. Akar dari 1, 1. Akar dari 4, 2. Akar dari 9, 3, dan seterusnya. Ya. Bilangan-bilangan ini mempunyai nilai akar kuadrat. Nah, yang sebelahnya, bilangan 1, 8, 27, 64, dan seterusnya, ini merupakan bilangan-bilangan yang mempunyai nilai akar pangkat 3. Begitu juga dengan 1 pangkat 4 berapa, 2 pangkat 4 berapa, dan seterusnya 1 pangkat 5. Nah, bilangan-bilangan inilah yang akan kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk akar. Ya, kita langsung saja ke contoh. Kita mulai dari akar kuadrat. Misalkan di contoh tadi ya, akar 75. Apakah ini bisa kita sederhanakan? Bisa. Ya. Kamu lihat, akar 75. Karena di sini adalah akar kuadrat, maka coba kamu cari bilangan yang mempunyai nilai akar kuadrat yang terbesar yang bisa membagi 75. 1, 75 bagi 1 habis nggak dibagi? Habis. 4, 9, 16, tapi pilih yang paling besar. Di sini ada 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, 75 ini habis dibagi 25. Ya. Makanya 75 ini kita ganti dengan bentuk perkalian. 75 itu 25 kali 3. Ya. Oke. Sampai sini paham ya? Kenapa nggak dibagi 1? 75 dibagi 1 bisa. Pilih yang paling besar. Kalau misalkan semuanya ini bisa untuk membagi 75, pilih yang paling besar. Ya. Oke. 25 kali 3. Kamu ingat di sifat perkalian ada sifat ini. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Nah, sekarang bacanya kita balik dari kanan ke kiri. Akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Nah, kita terapkan di sini. Kita terapkan di sini. Ya. Sama dengan akar 25 kali 3, akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Sama dengan akar 25 kali akar 3. Nah, akar 25 berapa? Ya, 5. 5 ini tetap akar 3. Oke. Jadi bentuk sederhana dari akar 75 ini adalah 5 akar 3. Ya. Nilai akar 75 dengan nilai 5 akar 3 itu sebenarnya sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Di sini belum sederhana, yang di sini adalah bentuk yang paling sederhana. Contoh lagi, misalkan 2 akar 32. Oke. Berapa kira-kira bilangan yang mempunyai nilai akar 2 yang habis membagi 32? 32 bagi 1 bisa? Bisa. 32 bagi 4? Bisa. 32 bagi 9? Nggak habis. 32 bagi 16? Habis. Bisa ya. 1, 4, 6 itu bisa untuk membagi 32. Tapi sekali lagi B bilang pilih yang paling besar. Jadi berapa? 16. 2 tetap 2 akar 32 tadi 16
kali 2. 32 ya. Sama dengan 2 kali akar 16 kali akar 2. Sama dengan 2-nya tetap kali akar 16 berapa? 4 kali akar 2. Sama dengan 8 akar 2. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau bilangan akar 3, akar pangkat 3? Ya. Sama. Misalkan akar dari akar pangkat 3 dari 54 sama dengan, nah, di sini karena akar pangkat 3, makanya bilangan yang kita gunakan untuk membagi adalah bilangan yang mempunyai nilai akar pangkat 3. Ya, jangan terkecoh. Bedakan, di sini adalah akarnya akar kuadrat atau akar pangkat 2, makanya kita pakai bilangan yang mempunyai nilai akar 2, ya. Nah, kemudian contoh yang nomor 3 ini adalah akar pangkat 3, makanya kita pilih bilangan yang mempunyai nilai akar pangkat 3, ya. Berapa? 54 habis dibagi berapa? 1, 8, 27, 64. Ya, 27 ya. Akar 54 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 kali berapa? 2. Sama dengan, kembali ke sifat perkalian ini, akar pangkat 3 dari 27 kali akar pangkat 3 dari 2. Sama dengan, akar pangkat 3 dari 27 berapa? 3. Akar pangkat 3 dari 2. Nah, inilah bentuk sederhananya. Nah, apa gunanya kalian menyederhanakan bentuk pangkat ini? Gunanya yaitu ketika kalian menjumpai soal-soal operasi bentuk akar yang bilangannya besar, seperti di awal yang Abi contohkan tadi, ya. Oke, silakan dicatat dulu. Setelah ini kita akan berlatih untuk menyelesaikan soal-soal yang mengharuskan kita menyederhanakan bentuk akar ini. Oke, silahkan dicatat. Baik anak-anak semuanya, kita lanjut ke contoh soal. Abi akan berikan 2 contoh soal ini ya, untuk memantapkan pemahaman kalian. Yang pertama, 2 akar 75 tambah akar 12 kurang akar 27. Nah, kalau menurut sifat penjumlahan atau sifat pengurangan, kalau sekilas kamu lihat ini tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kenapa? Karena bilangan yang ada di dalam bentuk akarnya ini tidak sama. Betul kan? Di sini akar 75, di sini akar 12, di sini akar 27. Nah, tapi ketika kamu melihat soal seperti ini, kamu jangan langsung berpendapat, oh ini tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena bentuk akarnya bilangannya tidak sama. Jangan seperti itu. Kamu teliti dulu apakah bilangan dalam bentuk akar ini bisa disederhanakan, ya. Kita cek. Kita mulai dari 2 akar 75. Ya. Akar 75 itu bisa kita ganti dengan 25 kali 3. Ya. Kenapa kita pilih 25? Karena ini adalah bilangan yang mempunyai akar kuadrat yang terbesar yang habis membagi 75. Oke. 2 kali, kita pisahkan, 25 kali akar 3 sama dengan
Akar 25 berapa? 5 ya. 2 kali 5 kali akar 3 sama dengan 10 akar 3. Oh, ternyata nilai dari 2 akar 75 ini 10 akar 3. Kamu tulis di sini. 10 akar 3 tambah akar 12. Kita teliti lagi. Akar 12 sama dengan kira-kira berapa kali berapa? Bisa dibagi 1, bisa dibagi 4, bisa. Ternyata bilangannya habis membagi 12, yang mempunyai nilai akar kuadrat adalah 4. 4 kali 3 sama dengan akar 4 kali akar 3. Akar 4 berapa? 2 akar 3. Ya, sini 2 akar 3 dikurang, nah, akar 27 kita cek. Akar 27 kira-kira berapa? Ya, 9 kali 3 sama dengan akar 9 kali akar 3. Akar 9 berapa? 3 akar 3. Sini kurang 3 akar 3. Oke. Nah, ternyata setelah kita sederhanakan, bilangan yang ada dalam bentuk akarnya ini semuanya sama. Di sini akar 3, akar 3, akar 3. Baru bisa kita jumlahkan atau kurangkan. 10 tambah 2, 12. 12 kurang 3, 9. 9 akar 3. Inilah jawabannya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Akar 32 tambah akar 200 dikurang akar 50. Nah, lagi-lagi kalau kita tengok sekilas ini tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kenapa? Nggak sama. Tapi kita teliti dulu. Apakah bisa disederhanakan? Akar 32 sama dengan berapa kali berapa? Ya, 16 kali 2 sama dengan akar 16 kali akar 2. Akar 16 berapa? 4 akar 2. Berarti di sini 4 akar 2 ditambah akar 100. 100 itu berapa? Ya. Sorry ya, akar 200. Akar 200 berapa? 100 kali 2 sama dengan akar 100 kali akar 2. Akar 100 berapa? 10. Ya, 10 akar 2. Ternyata di sini 10 akar 2. Kemudian kurang akar 50. Akar 50. 50 itu berapa kali berapa? Ya, 50 itu 25 kali 2. Sama dengan akar 25 kali akar 2. Sama dengan akar 25 berapa? 5 akar 2. Kurang 5 akar 2. Sama dengan, nah, ternyata bentuk akarnya sama. Berarti ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan. 4 tambah 10, 14. 14 kurang 5, 9. 9 akarnya akar 2. Inilah jawabannya. Nah, ternyata bentuk-bentuk ini yang sekilas kita lihat sepertinya kayak nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Tapi setelah kita teliti, kita sederhanakan lagi, ternyata bentuk-bentuk ini mempunyai nilai bentuk akar yang sama. Makanya, karena bentuk akarnya sama, ya, ini bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Oke, baiklah anak-anak Abi semuanya. Abi rasa penjelasan Abi kali ini cukup sampai sekian. Bisa kalian catat,
bisa kalian pahami. Jika belum paham, kalian bisa putar lagi video ini sampai kamu paham ya. Jika masih belum paham, silakan japri ke Abi, tanyakan apa yang belum kalian pahami. Nah, seperti biasa di akhir video ini akan ada tugas yang harus kamu kerjakan. Silakan kerjakan dengan penuh hati, kemudian foto kumpulkan ke Abi via japri ya. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Abi doakan semoga kalian tetap semangat belajar, tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT, tetap diberikan kemudahan dalam kalian menuntut ilmu. Sekian Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.